Selamat malam Bu Sandy. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jurnal kami tentang PCR COVID. Dengan anggota saya Alexandra Evelyn dengan NPM 22080222265. Saya Frederika Prilani dengan NPM 2208022270. Saya Ketiko Putra dengan NPM 2268. Saya Andrea Elita dengan NPM 2208022273. Saya Renata Krisanti dengan NPM 2208022274. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dari penelitian itu adalah munculnya penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus ini muncul pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar secara global, menimbulkan beban besar bagi masyarakat, ekonomi, dan sistem kesehatan. Diagnosis yang akurat menjadi kunci pengendalian untuk mengatasi pengendalian penyebaran virus ini. Dengan metode real-time PCR itu dapat sebagai standar karena sensitivitas dan spesifikasinya, sehingga memerlukan evaluasi dan membandingkan kit real-time PCR yang ada. Tetapi evaluasi independen terhadap kinerjanya masih terbatas, sehingga pada peneliti melakukan evaluasi serta membandingkan beberapa kit real-time PCR dari berbagai produsen dengan fokus pada efektivitas diagnosis, sensitivitas, dan spesifisitas untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ini. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja analitis dan klinis dari 7 kit RT-PCR komersial yang digunakan untuk diagnosis COVID-19. 7 kit RT-PCR tersebut antara lain kayak misal primer design dan sebagainya. Oke, di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pemilihan kit RT-PCR. Jadi pada pemilihan kit ini mencari kit RT-PCR COVID-19 yang tersedia secara komersial melalui situs web FindDX, kemudian mengirimkan permintaan informasi dan sampel kit kepada sekitar 20 produsen atau distributor. Kemudian, kit yang dipilih itu harus memenuhi beberapa kriteria seperti sudah mendapatkan sertifikasi CA/IVD, responsif terhadap permintaan, informasi yang tersedia dalam bahasa Inggris, berbagai platform PCR, dan kapasitas produksi memadai. Untuk tahapan yang kedua adalah pengujian efisiensi PCR dan batas deteksi LOD 95. Jadi dalam pengujian efisiensi PCR dilakukan serangkaian pengujian dengan membuat larutan pengenceran 10 kali lipat dari RNA virus untuk setiap kit yang bertujuan untuk menentukan seberapa efisien setiap kit dalam mendeteksi RNA SARS-CoV-2. Kemudian, setelah mendapatkan data dari pengenceran, dilakukan analisis probit untuk memperkirakan 5 atau batas deteksi 95% dari setiap kit yang memberikan gambaran tentang seberapa banyak salinan RNA virus yang dapat dideteksi oleh masing-masing kit. Yang ketiga adalah pengujian sampel klinis. Terdapat 2 tahapan lagi, yaitu pengumpulan sampel dan isolasi RNA. Digunakan panel sampel klinis yang telah dikonfirmasi sebelumnya untuk SARS-CoV-2 dan menyertakan sampel dari virus pernafasan lain untuk membandingkan sensitivitas dan spesifitas kit. Kemudian isolasi RNA diisolasi dari sampel klinis yang disimpan menggunakan kit isolasi yang sesuai untuk memastikan bahwa RNA yang digunakan dalam pengujian berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir adalah analisis data, terbagi menjadi 2, yaitu pengolahan data dan interpretasi hasil. Data yang diperoleh dari pengujian efisiensi PCR dan batas deteksi dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik, seperti Graphpad, Prism, dan SPSS, serta dihitung efisiensi PCR dan membandingkan hasil dari berbagai kit. Kemudian hasil dari analisis memberikan wawasan mengenai kinerja masing-masing kit dalam mendeteksi SARS-CoV-2, termasuk seberapa baik kit dalam mengidentifikasi sampel dengan konsentrasi RNA yang berbeda. Kemudian masuk ke bagian hasil. Jadi untuk tabel pertama ini adalah merangkum limit detection atau LOD 95 dalam satuan copies per mili untuk kit PCR kit RT-PCR yang digunakan, yang fokusnya tuh pada target gen E, N, ORF1AB per RDRP sama gen S dari SARS-CoV-2. Nah, untuk kit-kit PCR yang digunakan itu adalah dari Altona Diagnostik sampai ke bagian in-house PCR. Kemudian tabel ini tuh menunjukkan nilai LOD 95 dari tiap kitnya, di mana yang memiliki nilai sensitivitas paling tinggi itu adalah in-house PCR, di mana dia tuh nilai LOD-nya di gen E 0,91 dan di ORF1AB itu 3,1. Ini nilainya tuh paling kecil dibandingkan kit-kit PCR yang lain, nilai LOD 95-nya yang menunjukkan kalau dia tuh sensitivitasnya paling baik karena dengan jumlah
gen dari COVID-nya itu konsentrasinya sedikit aja di sampel, dia tuh langsung bisa deteksi. Jadi nilai LOD yang 95 yang makin kecil itu nunjukin sensitivitas dari kitnya yang semakin baik. Dan untuk nilainya yang paling buruk itu, atau nilai yang sensitivitas dari kitnya paling tidak sensitif, itu adalah dari primer design, di mana dia tuh waktu mendeteksi gen ORF1AB per RDRP, dia mendapatkan nilai LOD 95 itu 23, di mana nilai itu adalah paling tinggi di antara nilai LOD lainnya yang menunjukkan bahwa sensitivitasnya dia itu adalah yang paling buruk. Oke, next. Ya, jadi kit RT-PCR. Ya, oke. Terus lanjut ke bagian hasil gambar A dan gambar B. Ini adalah gambarin performa 7 kit RT-PCR yang digunakan dalam mendeteksi SARS-CoV-2 melalui analisis nilai CT atau cycle threshold yang diberikan dua situasi yang berbeda. Untuk di gambar A ini adalah clinical sample RT-PCR di mana semuanya tuh sampel SARS-CoV-2 dan digunakan 13 sampel. Sedangkan nanti di bagian B itu nunjukin clinical sample RT-PCR yang hanya menggunakan sampel-sampel dengan konsentrasi yang tinggi, di mana hanya menggunakan 10 sampel. Nah, untuk gambar A ini tuh gambar garis horizontalnya putus-putus itu nunjukin ambang deteksi. Kalau titiknya di atas garis itu berarti hasilnya negatif. Nah, yang penting di sini itu adalah untuk angkanya, di mana tiap kit itu punya angka yang berbeda-beda dalam mendeteksi sampel. Seperti di bagian ini ada 10/13, 12/13, 11/13, dan seterusnya. Itu nunjukin berapa jumlah sampel yang terdeteksi oleh kit, sampel positif SARS-CoV-2. Di mana kayak Altona E ini memiliki 10/13, itu berarti dia bisa deteksi 10 dari 13 sampel. Dan kalau untuk BGI ORF1AB itu dia bisa mendeteksi 12 dari 13 dan seterusnya. Untuk yang mendeteksi paling banyak itu adalah RBioPharm E, di mana dia bisa mendeteksi 13 dari 13 sampel yang ada, dan kemudian itu ada Sigene E, dia bisa mendeteksi 12 dari 13. Nah, untuk yang paling buruk itu adalah Altona E dan Altona S, di mana dia cuma bisa mendeteksi 10 dari 13 sampel SARS-CoV-2 yang ada. Jadi ini itu menunjukkan performa terbaik itu dari tiap kitnya itu dan variasi sensitivitas, di mana setiap kit itu memiliki variasi sensitivitas yang berbeda-beda. Ini adalah kesimpulannya, RBioPharm E dan Sigene RDRP memiliki performa terbaik karena mendeteksi hampir semua sampel. Dan variasi sensitivitas terlihat pada kit seperti Altona E dan Primer Design RDRP itu lebih buruk dibandingkan yang lainnya karena dia hanya bisa mendeteksi 10 sampel. Kemudian lanjut ke grafik yang B. Dia menggunakan sampel dengan konsentrasi tertinggi dan 10 sampel. Setiap titik ini nunjukin nilai CT-nya dari per sampel, dan segitiga terbaliknya itu nunjukin konsentrasi RNA yang tertinggi dan terendah, dan garis biru horizontalnya ini nunjukin rata-rata CT untuk setiap kit. Nah, rata-ratanya ini berbeda-beda, yang menunjukkan kalau tiap kit punya variasi yang berbeda dalam sensitivitasnya. Namun, mereka ini masih dalam rentang yang kurang lebih serupa, yaitu di antara 25 sampai 30 untuk rata-ratanya. Nah, untuk kit yang memberikan nilai CT paling rendah itu adalah Altona E dan Sigene RDRP, yang nunjukin kalau dia itu memiliki sensitivitas yang tertinggi karena dia bisa mendeteksi SARS-CoV-2 dengan konsentrasi virusnya itu yang sedikit aja udah langsung dia bisa mendeteksi. Nah, sedangkan untuk yang memiliki sensitivitas yang paling rendah itu adalah Primer Design RDRP, di mana dia memiliki nilai CT yang lebih tinggi atau paling tinggi dibandingkan kit-kit lainnya untuk rata-rata garis horizontal birunya itu. Oke, jadi untuk kesimpulan keseluruhannya, kit dengan performa terbaik itu adalah RBioPharm E, di mana dia nunjukin sensitivitas tertinggi karena bisa mendeteksi semua sampel positif dengan nilai CT yang rendah, dan Sigene RDRP juga. Dan untuk kit dengan performa yang lebih rendah itu adalah Primer Design RDRP karena dia nilai CT-nya itu paling tinggi dan jumlah sampel yang positif itu lebih sedikit dibandingkan kit-kit lainnya, sehingga dia memiliki sensitivitas yang paling rendah. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu semua kit RT-PCR yang diuji itu bisa digunakan untuk diagnosis COVID-19. Terus, meskipun ada variasi dalam tingkat deteksi antara kit, tapi semua kit ini menunjukkan efisiensi PCR yang di atas 96%, yang berarti ini juga cukup efisien dan tidak ada reaktivitas silang dengan virus pernapasan lainnya kecuali untuk SARS-CoV-1. Terus penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi pengguna kit tersebut dalam praktik klinis untuk mendeteksi infeksi COVID-19. Jadi untuk hal baru yang kami dapatkan itu ada karena ternyata kit PCR yang digunakan untuk mendeteksi penyakit yang sama yaitu SARS-CoV, ya, itu ternyata memiliki gen target yang berbeda. Contohnya tadi ada gen target yang E, ORF1AB sama yang S. Kemudian yang kedua, itu tuh meskipun metodenya yang sama, meskipun menggunakan metode yang sama,
kit yang berbeda itu tuh menghasilkan efektivitas dan sensitivitas yang berbeda. Ini untuk daftar putih yang kami gunakan. Terima kasih.